Saling Sapa Jalan-Jalan hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Langsung saja, kalau seperti itu, waktu dan tempat yang persilahkan Ya, kepada Bapak Taufik. Terima kasih. Ya, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Taufik Sagwanto. Selamat datang di MCC Malang Creative Center. Kebetulan sekali saya bagian dari keluarga besar MCC. Lebih tepatnya saya bagian marketing dan informasi Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang. Saya bangga sekali, terima kasih sekali kepada adik-adik dari akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis UB. Tepuk tangan buat Anda semua. 5.0 itu apa? Society yang seperti apa? Ada yang punya gambaran? Angkat tangan mungkin? Ada yang punya gambaran? Society 1.0 ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nggak diem, ngantuk atau nggak tahu nih? Belum tahu atau nggak tahu? Belum tahu. Diri coba, berdiri terus ngadep ke teman kalian, ngadep ke teman kalian ke belakang. Ngadep teman kalian, adik fotoin. Ya, tepuk tangan buat teman kalian. Sehingga saya teringat gitu bahwa kelemahan dari 4.0 ternyata separah itu. Yang tadinya mesin, yang tadinya teknologi itu dianggap bisa menggantikan, membantu manusia. Digitalisasi itu bisa menggantikan pekerjaan manusia yang rumit menjadi lebih sederhana. Tapi yang ada apa? Smartphone bantu orang atau orang sudah jadi smartphone? Bisa jawab? Yang smart handphonenya orangnya makin bego. Jadi sebenarnya kalian ketika memakai handphone, smartphone, yang smart handphonenya kalian tidak. Apalagi sekarang ada artificial intelligence, kecerdasan buatan. Yang cerdas aplikasinya. Converge between cyberspace, virtual space and physical space, real space in the past information society. Jadi sekarang physical space, virtual space sama physical space itu berada di 4.0. Sedangkan ya yang menghasilkan cloud, sekarang kalian nyimpen apapun di cloud kan? Cloud paling sederhana, kalian nyimpen gambar sekarang di mana? Di YouTube, terus di private. Itu sebenarnya di cloud. Kalian tidak usah menggunakan memori handphone kalian sendiri. Tapi 5.0 itu mengembalikan fungsi manusia itu pada fitrahnya. Digitalisasi kalau sekarang itu menguasai total kalian 100%. Apalagi cowok-cowok kalau lagi main ML, Mobile Legends, terus kemudian mabar. Yang cewek mainnya apa sih sekarang ya? Apa itu cewek sekarang? Oh main TikTok, oh iya cowoknya ceweknya TikTok. Ya, ceweknya main TikTok. Apapun ada goyangannya kan gitu ya. Minta goyang apa kan gitu ya. Jadi ceweknya seperti itu, jadi bayangkan. Hal itu andai kata terjadi 10 tahun yang lalu, ada cewek joget berdua gini-gini di depan layar, 5-10 tahun yang lalu dianggap apa? Sekarang dianggap waras apa trendy? Itu menunjukkan bahwa kecerdasan kalian makin dilemahkan atau makin bego. Artificial intelligence memang tidak bisa menggantikan wisdom, tidak bisa menggantikan wisdom atau kebijaksanaan. Tapi bukan berarti kalian bisa bijaksana ketika kalian tidak memiliki physical space. Semua kalian buat virtual. Hidup
saya dimulai dari satu buah botol plastik dengan waktu kurang dari 10 menit. Rekor pernah di sebuah kampus saya lelang laku 2 juta rupiah. Sederhana, ilmunya sederhana sekali. Satu buah botol laku 2 juta di sebuah kampus. Itu bekasnya punya peserta lagi kayak gini nih. Aslinya pengen saya ini sih, pengen saya debokan juga sebenarnya, tapi sama panitia saya disuruh yang kayak dosen. Jadi saya pura-pura jadi dosen. Gimana anak-anak saya sudah sangat ini? Adik-adik gimana? Saya sudah keren banget gak sih? Next. Ya, ini saya pemulung. Jadi kalau teman tanya saya cuma pemulung. Tapi di belakangnya ada kata kreatif. Gwanto pakai ki ya. Saya insya Allah bisa menghadirkan informasi-informasi yang sederhana sih sebenarnya, tapi insya Allah bermanfaat. Saya ini, alma saya jadi bagian dari orang yang cuma bicara tentang sesuatu yang pernah saya alami, nggak mau muluk-muluk. Apalagi seperti kalian ya. Jadi hal-hal yang remeh, sederhana yang bisa ditiru di dunia nyata. Yang suatu saat beliau merasa sangat beruntung ketika seorang jenderal bintang 2 bernama Ria Mizar Riyakudu menjadi Panglima Divisi Kostrat di sini. Suatu saat beliau pesan kepada bapak saya, dan bapak saya sangat bangga karena tokoh nasional pesan dan suka produksinya. Seseorang ketika dia punya role model, punya guru, generasi ketiga dari sebuah Tailor. Kalau nanti lewat depan Ramayana, lihat kebakaran di Malang Plaza ya, lihat. Habis lihat kebakaran Malang Plaza ada perempatan kan, kiri lagi ada Holland Bakery, kalian mampir beli roti 1 atau 2. 5 ruko dari Holland Bakery itu Tailor keluarga kami, dan saya termasuk generasi ketiga dari Tailor itu. Next. Ini mesin pertama untuk ambil umur 100 tahun yang dimiliki oleh kakek saya. Next. Yaitu bapak saya. Saya kasih ke kalian sebuah proses yang mencintai setiap proses sekecil apapun. Percayalah anak-anakku. Luar biasa. Oh jadi kayak ini ya, kayak salah ini salah. Jadi percayalah, semua yang instan itu pasti palsu, kecuali mie instan. Mie instan itu masih harus direbus. Jujur ya, diceritain juragan 100 nggak sampai 99. Satu ini pun aku nggak percaya bosku. Sorry ya, penting aku ngaku aku pemulung 99. Semua orang kaya itu tercatat ada di berita di CNBC. Kamu lihat, bisa lihat dari pembayar pajak terbesar, kamu bisa lihat. Jadi yang ada di YouTube, ada di TikTokmu yang ngomong Sultan itu palsu. Itu cuma konten. Kan nggak mungkin kalau anggap aja sinetron. Jadi kalaupun dia jadi polisi, dia polisi bohongan. Kalau dia jadi kaya, berarti kaya bohongan juga. Nggak usah serius-serius. Apalagi cowok-cowok yang ngomong, kamu mau nikah sama aku nggak? Ini konten. Habis ceweknya ngomong iya, makasih loh mbak atas kontennya, ini tak kasih coklat gitu aja. Kalian cuma lihat sepotong, kalian bertipu gitu. Jadi kalau nggak masuk di sini, kalau ada yang ngaku juragan 100 kurang 99, nggak masuk di daftar ini, jangan percaya meskipun dia ngomong punya bis dan skincare. Next. Saya ngajarin kalian bahwa kalian jangan mudah terinfluence sama apapun. Apa yang dilihat mata itu menipu atau tidak?
Mau tahu mainan? Bahwa kamu tidak butuh mata untuk bisa mengetahui. Ada perusahaan di usaha itu, Mas. Ya, kamu lihat aku nggak, Mas? Lihat aku nggak, Mas? Aku ngapain kamu? Nggak lihat kan? Ya, ketika aku ngomong satu tangan angkat, kamu langsung tanpa mikir panjang angkat. Lihatin aku, Mas. Lihatin aku, Mas. Sama nggak kita? Kita jodoh kan? Berarti kamu ngintip saya? Hah? Enggak. Ya benar. Serius. Sekuat tenaga ketika ini aku turunkan bisa membuat sebuah produk dari A sampai Z dengan tanganmu sendiri. Ingat-ingat kataku tadi gini. Minimal itu dulu. Next. Jadi umur 3 tahun, 8 tahun sama 11 tahun sudah ngobrol di sebuah kampus, dimintain testimoni. Ini saya ceritakan lagi, ini bukan teori tinggi-tinggi, ini hanya perjalanan dari sebuah botol plastik. Dan setelah diberikan mikrofon oleh panitia, teman-teman bisa memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan asal instansi, lalu langsung menjelaskan pertanyaannya secara sopan dan lugas. Untuk itu langsung saja kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya ya teman-teman. Oke, selanjutnya tadi bisik-bisik Bapak Atika ada pertanyaan Bapak. Siap. Ya boleh nih Pak, permisi tadi sebelumnya terima kasih Pak sudah menyampaikan materi yang juga menarik dan sangat insightful. Menariknya di mana? Karena tadi kan ada silat Pak. Bisa aku, temenmu nanti aku potong. Oh ya. Iya, potong rambutnya maksudnya. Baik Pak, izin bertanya Pak, tadi juga sempat saya melihat ada hashtag making money from zero juga begitu Pak. Kemudian Bapak juga sempat menjelaskan mengenai resiliensi, yang mana juga beberapa kali saya sempat dengar juga kata resiliensi, cuman untuk pengaplikasiannya itu menurut saya juga berat begitu Pak. Dan mengingat itu juga biasanya itu saya atau mungkin teman-teman juga ketika menghadapi kegagalan itu cenderung menyalahkan kepada berbagai hal begitu. Udah tahu gitu loh caranya. Orang kenapa tidak bisa jadi seorang resilient, menjadi yang memiliki daya tahan untuk bangkit dari kehancuran total tanpa trauma. Saya ngomong tanpa trauma, makanya logonya tadi apa? Apa hewannya? Beruang air yang bisa tahan 400 derajat dan bisa minus ratusan derajat juga, tetap hidup. Satu, tidak menyalahkan orang, ya, tidak menyalahkan apapun di luar dirinya. Kalau kalian mau selesai masalah kalian tanpa trauma, terus kemudian kalian bangkit, kalian fokus tidak mencari kambing hitam, cari kambing yang warna putih. Tapi itu maksudnya jangan bodoh kalian. Maksudku ya, jadi kita nggak cari kambing hitam. Karena bedanya orang sukses sama orang gagal itu bisa dilihat sekarang kok. Orang gagal, orang sukses itu selalu punya satu cara untuk dia survive. Pendiri museum daur ulang pertama di dunia, ya, Masya Allah sekali. Pertanyaan saya, pekerjaan Bapak kan adalah mendaur ulang sampah, maksudnya mengumpulkan sampah-sampah dari industri lain sehingga Bapak bisa jadikan sebuah produk lagi. Nah, pekerjaan Bapak sendiri ini menghasilkan sampah juga nggak sih Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi saya menyebut pekerjaan saya itu kan garbage designer. Produk tertinggi dari garbage designer itu namanya adalah upcycle product. Jadi kalaupun dia ada sampahnya itu mungkin kecil aja yang, karena gini, dia tidak lagi, makanya gini, kalian nemu yang namanya ban dalam, tahu gak sih? Kalian tahu gak, cowok-cowok tahu ya ban dalam ya? Ban dalam itu warna hitam. Kemudian kita mengupcycle-nya, dilanjut lagi, itu kemudian dijadikan jaket, kaos tangan kulit, kaos tangan, terus kemudian dompet.
langsung dijahit, tinggal motong langsung dijahit tanpa dipanaskan ulang, diolah ulang, sehingga itu menghasilkan sebuah produk baru tanpa dirusak lagi, tanpa dihancurkan lagi. Itu namanya upcycle product. Dan saya salah satu orang yang memiliki kemampuan untuk mendesain itu. Makanya kita buat ya nanti ya, ini satu kelompok, entah kita kayaknya lebih asik kita duduk di bawah ya kayaknya ya. Nanti kursi kita pinggirin, kita duduk di bawah per kelompok gini, kita seru-seruan, kita buat upcycle product tanpa membakar ulang, tanpa ini. Mungkin itu. Halo? Seru nggak kalau kita nanti praktek di bawah aja, kita duduk kayak waktu kita duduk SD, TK. Seru nggak sih? Kursi kita angkat ya, kursi kita pinggirin, kita lipat, kita pinggirin, kita di tengahnya aja. Kita melingkar gini aja per kelompok, melingkar gini. Satu kelompok 5 kan ya. Jadi melingkarnya stop di situ Mas ya, melingkar semuanya, kursinya diangkat aja, dipinggirin. Kita buat ya di tengah ini aja, di tengah gedung MCC ini. Kayaknya seru deh kalau kita duduk di bawah aja. Kursinya dilipat aja, atau dipinggirin boleh, tengahnya dikosongin. Jadi kita sekarang mau membuat sebuah upcycle product. Jadi ada produk, ada sampah di sini kita temukan, yaitu kayak ini, apa namanya, kotak apa sih barusan? Kotak kue ini. Kotak kue ini ketika jadi sampah, tapi kemudian kita gabungin dengan sampah lainnya, ini akan menghasilkan sebuah produk baru yang disebut produk upcycle. Dan kertas penanda kelompoknya masing-masing kelas jangan sampai hilang. Sekali lagi, untuk kertas penanda kelompoknya masing-masing kelas. Tapi ini kayaknya ini dengan potong ininya, nanti dibuat finishing bagus ya. Jadi kayak ada gambar-gambar. Batiknya aja ya, batik itu kan yang perlu dibuat tanda-tanda bagus. Di depan enggak? Sebenarnya teknik yang kita mau ajarkan sama yang di candi itu sama. Jadi itu replika candi itu konsepnya sama kayak yang mau kita pelajari hari ini. Jadi modal kita sebenarnya cuman lem sama kain. Sama kayak kerja. Tapi kalau pancing lagi jangan sampai ada gelembung kan, pancing gitu lagi. Timba-timba terus jangan sampai kelihatan ini sampai kelihatan. Kalau udah tebel berat sendiri gitu. Kan nggak mungkin murah kalau udah gitu.
Ini pastikan jangan sampai ada gelembung. Harus perfect. Tapi ini nanti pelan-pelan sambil dibuka. Begitu nanti jadi semua tertutup, dibuka begini. Jadi biar nggak kaku. Langsung giniin. Tapi agak cepat karena takut. Jadi langsung kamu giniin, lurusin. Dan jangan sampai menggelembung ya. Yang kamu kejar supaya di pojok ini supaya rapi. Teman-teman itu dapat beberapa kain. Kainnya dipotong-potong gitu ya Bapak dan dicampur semuanya. Oke, mungkin dari teman-teman yang ada di belakang itu kan ada kain yang motif batik, kain yang berbentuk mungkin kayak kartun animasi seperti hewan, manusia, gambar makanan dan lain-lain. Itu mungkin bisa dipotong sesuai minat, kemudian itu dicampur aduk terlebih dahulu. Berapa ini ya? Ya jadi semua kainnya dicampur jadi satu dulu ya teman-teman. Bisa banyak gitu kombinasinya. Lima lagi nggak Pak? Iya. Jadi Masukkan untuk udara kan? atas tempatnya itu pertama dikasih lem, lalu selanjutnya dikasih kainnya ya Pan ya? Iya benar banget. Ini mungkin tadi ada beberapa kelompok yang bilang kalau misalkan jangan ditimpa. Justru kalau misalkan kecil harus ditimpa ya teman-teman ya supaya kainnya itu raket seperti itu. Buat teman-teman yang bingung bisa lihat ke tengah dulu. Ini ada salah satu contoh di mana pertama dikasih lem, lalu ditempel kain batiknya, kain percanya habis itu dikasih lem. Tergantung dia ngobrol bagaimana. Dapat hadiah dari aku.